wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kimia pangan A. Di sini kami akan menjelaskan sifat fungsional protein pada bahan pangan, yaitu kami menjelaskan tentang bahan pangan susu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Serti Fatimah dengan Infotas 41046. Perkenalkan nama saya Rena Sabriawati ini 1924 Perkenalkan nama saya Farisa Paskas dengan 1924 Saya 1924. Saya Panca Anggara Firdaus dengan NIM 19241036. Jadi di dalam susu sapi itu ada kandungan nutrisinya. Nah, komposisi susu sapi itu meliputi lemak, protein, laktosa, abu, air, dan bahan lain dalam jumlah yang sedikit. Itu ada sirat, enzim-enzim, fosfolipid, habis itu vitamin A, vitamin B, vitamin C. Terus di dalam komposisi susu itu dipengaruhi sama spesies, variasi genetik, kesehatan, lingkungan, manajemen, stadium laktasi, pakan, dan juga umur sapi. Peran protein dari susu dalam proses pengolahan sangat penting. Beberapa di antaranya yaitu sebagai pengikat air untuk menjaga kelembutan produk, pembentuk gel pada pembuatan keju dan yogurt, penstabil emulsi lemak air pada es krim atau susu bubuk, serta pembentuk busa pada minuman berbusa. Protein juga berkontribusi pada tekstur, kekentalan, dan cita rasa akhir produk olahan susu. Struktur kimia dalam protein. Terdapat 4 bentuk struktur protein, yaitu yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, dan yang keempat ada struktur kuartener. Struktur primer, sekunder, dan tersier akan membentuk rantai tunggal polipeptida. Selain itu, peptida terbentuk dari susunan 3-70 asam amino. Struktur kuartener akan membentuk molekul protein yang kompleks dan berantai, serta banyak melalui interaksi beberapa polipeptida. Jumlah asam amino, panjang rantai, dan perbedaan struktur inilah yang membedakan peptida dan protein. Jadi, sifat fungsional protein dalam susu itu berkaitan dengan bagaimana protein mempengaruhi karakteristik produk pangan saat diolah. Nah, sifat fungsional utama protein pada susu yaitu meliputi koagulasi atau gelasi, di mana kasein menggumpal saat diberi asam atau enzim, sehingga membentuk gel pada keju ataupun yogurt. Terus yang kedua ada emulsifikasi, di mana protein whey dan kasein menstabilkan campuran lemak dan air, sehingga menjaga tekstur pada susu bubuk atau es krim. Yang ketiga yaitu ada pembentuk busa, di mana protein whey dapat membentuk dan menstabilkan busa pada minuman susu atau susu berbusa. Yang keempat yaitu ada daya ikat air, di mana protein meningkatkan kekentalan, kelembutan, serta mempertahankan kadar air dalam produk. Jadi kesimpulannya, protein dalam susu berperan penting tidak hanya sebagai sumber gizi, tapi juga dalam pengolahan pangan. Sifat fungsionalnya seperti koagulasi, emulsifikasi, pembentukan busa, dan daya ikat air membuat susu dapat diolah menjadi berbagai produk seperti keju, yogurt, es krim, dan minuman berbusa dengan kualitas baik. Susu mengandung 2 jenis protein utama, yaitu kasein sekitar 80% dan whey sekitar 20%. Kasein berbentuk misel, yaitu partikel kecil yang stabil pada pH normal susu sekitar 6,6. Pada kondisi ini, kasein bermuatan negatif sehingga saling tolak-menolak dan tetap terlarut. Saat kita menambahkan cuka, pH susu turun mendekati titik isoelektrik kasein, yaitu sekitar pH 4,6. Pada titik ini, muatan kasein hilang, partikel tidak saling tolak, dan mulai menggumpal. Inilah yang disebut koagulasi protein. Hasilnya, terbentuk gumpalan padat yang kita sebut curd atau keju segar, sementara cairan kuning kehijauan yang tersisa disebut whey, yang masih mengandung protein larut dan laktosa.